Jadi kira-kira di mana orang di dunia ini bisa senang begitu. Maka kenapa senang di dunia? Karena dia punya pikiran senang ibadah, karena pikiran yang dipikirin kita fakurin akhirat itu. Terus Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ngerjakan sholat seorang abid, laki-laki ini abid, kalau perempuan abidah. Nah, sholat ini amal ya, ini sholat ini gak bisa ditinggal, itu rahmat Allah, pikirin. Jadi kenapa sholat gak bisa ditinggal? Berarti Allah wajibkan pahala, itu sifat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat seiring salam keharibaan junjungan Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-fakir hormati Ustaz Afandi mata'anallah bituli hayatih, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah, qabul hajat. Abil khusus qadim majlis Lailatul Khamis Ustaz Ramdan mata'anallah bituli hayatih, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiahkan badan. Kepada Habiban al-Mahbub Al-Habib Husain bin Tahir Al-Haddad, mudah-mudahan sehat afiah, qabul hajat, dimudahkan segala urusan, dan antum jamaah majlis Lailatul Khamis, mudah-mudahan berkah, manfaat ilmu, manfaat maulid, manfaat ratib, manfaat Quran. Mudah-mudahan Allah beri sehat afiah, qabul hajat, dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibadah ini lezat, enak, benar-benar luar biasa. Kalau orang ngerti di dunia ini, kira-kira yang dipikirin bagaimana di dunia mendapat amal, bagaimana di dunia senang, di akhirat senang. Kenapa di dunia senang? Wajib, karena di akhirat senang. Jadi orang senang di dunia ini mengkudu senang di akhirat. Ceritanya begitu. Jadi luar biasa lezat ibadah ini kalau difikirkan tafakur, mikirin gimana kalau misal nanti di akhirat. Kira-kira ya Rabb, aku akan mendapatkan kesenangan di akhirat atau enggak? Amal terus di akhirat ini akan terlihat, enggak di sini. Nah, di sini itu Allah beri bonus. Allah beri apa yang terkadang malah kesenangan itu ngurangin keberkahan amal, terus ngurangin amal. Di dunia itu kita harus kerjakan ibadah. Dan kelezatan ibadah itu terletak di saat seorang itu ngerti bahwasanya akan melihat Rabbnya di akhirat kelak. Syekh Ahmad bin Athaillah asalkan dari dalam hikam katakan, man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'. Siapa orang yang melihat al-haq Allah, maka apa yang dia lihat itu Allah. Jadi orang yang udah resep ke akhirat, kering dunianya itu. Tandus dunianya, ini udah nyatu sama fananya dunia.
Dikatakan Nabi SAW, adunya mal'unatan wa ma fiha ila zikrullah aliman wa muta'alliman. Dunia itu dan seisinya itu dilaknat. Jadi kira-kira di mana orang di dunia ini bisa senang begitu. Maka kenapa senang di dunia? Karena dia punya pikiran, senang ibadah, karena pikiran yang dipikirin, ditafakurin akhirat itu. Terus Allah subhanahu wa ta'ala ketika ngerjakan sholat, seorang abid. Laki-laki ini abid. Kalau perempuan abidah. Nah, sholat ini amal. Ya, ini sholat ini gak bisa ditinggal. Itu rahmat Allah, pikirin. Jadi kenapa sholat gak bisa ditinggal? Berarti Allah wajibkan pahala. Itu sifat Allah. Ar-Rahim. Wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan Syekh Ahmad bin Athaillah yang ngerti Allah itu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Al-Imam As-Sazili. Kenapa orang-orang itu sampai asarnya kita rasakan? Ya daripada Torekoh Saziliyah, Masya Allah. Terus daripada Barakah Tahlil, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah, karena mereka ini ngerti apa dunia. Jadi dunia itu kata Nabi dilaknat. Wa ma fiha, dan apa yang ada di dunia itu. Sajadah, baju koko, peci, apa segala macam. Gak dibawa mati. Terus ditutupin kain kafan putih, terus dikuburin. Sebelum itu dimandiin. Nah, itulah dunia. Terus sudah beberapa waktu meninggalkan itu sama sekali gak ada dibawa. Itu pakaian yang dibawa al-khair, kebaikan. Libasut taqwa, pakaian ketakwaan itu zalikal khair. Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam Al-Quran Al-Karim. Ila zikrullah kata Nabi, kecuali ibadah. Loh, itulah ahli takwa, orang-orang takwa. Aliman terus kata Nabi, ngerti ilmu. Jadi kalau orang nggak alim di dunia, dia akan pinter tuh. Kayak orang-orang koruptor, orang-orang jahat, ya. Orang-orang yang memang di dunia ini dia berkuasa luar biasa. Ya, raja di dunia, tapi nista, ya, nggak punya apa-apa, tuh miskin papa di akhirat. Nah itu. Tafakur lisa'ah dikatakan. Afdalu min ibadah asanah. Sedikit tafakur itu lebih utama daripada ibadah setahun, puasa apa segala macam bi ghairi tafakur. Yang enggak pakai ini mikirin ini itu. Muta'aliman terus kata Nabi. Dunia itu itulah kelezatan ibadah di dunia ini. Apa yang dipikirkan seseorang? Andai seorang memikirkan salat, dia mikirin ngadep ke Allah, dia ngerti kesempurnaan Allah, kamaluhu, ya, dengan segala ciptaannya. Jamaluhu, keindahannya dengan segala ciptaan Allah. Nah ini yang dikatakan Syekh Ahmad bin Athaillah As-Sakandari, orang ini ngelihat Allah. Ya. Jadi kalau kita mikirin keyakinan seorang ini iman kepada Allah apa enggak iman, siapa lagi bisa ngomong, bisa ngerti Allah. Karena dia ngerasa Allah dekat kepadanya, padahal Allah jauh, misal begitu. Dari apa Allah dekat kepada seorang itu? Karena zikran katsiran. Karena banyak orang ini mengibadahi Allah. Yang dikatakan Ustaz Afandi tadi, qiraatul Quran, Masya Allah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajhahu an, itu ulama sahabah. Babul Madinatul Ilmin dikatakan. Itulah muta'alim. Begitu Sayyidina Ali serumah dengan Nabi Muhammad, sehingga kita ya, ngerti itu. Luar biasanya ilmu, ya, azikir, anur Al-Quran itu. Nah itu yang difikirin selama dunia. Jangan mikirin apa-apa yang haram di dunia ini, karena udah haram. Gitu. Kepengen jabatan tinggalin, nggak usah mikir-mikirin. Kepengen jadi orang kaya, nggak usah dipikirin. Nanti kaya sendiri, ilahi ta'ala. Allah yang ngatur rezeki. Dengan seorang itu ngerti ilmu, ya, dia akan mendapatkan ilmu orang yang talabul ilmin, yang dia mencari ilmu.
Lezatnya hidup di dunia ini di saat seorang hamba tafakur. Ya, di waktu sholat itu. Seorang hamba ini dikatakan abid. Orang yang memang mengabdi, yang ia memang mengibadahi Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dia dikatakan ini jahil, orang yang jauh dari tempat-tempat mendekat kepada Allah, masjid, dia nggak ngerti apa penyakit, apa segala macam keburukan, padahal dia yang melakukan penyakit keburukan itu. Dunia itu tempat seperti itu, tapi lezat bagi orang ahlul ibadah, orang yang memang dekat kepada kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Katakan, andai kita nih, Nabi disuruh ngomong ke kita. Kita ini ngerti Allah, kita cinta ke Allah. Kita ini orang yang kepengen beri kebaikan Allah. Ya, dikatakan fattabi'uni. Kita diperintahkan Allah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah. Kedekatan itu akan didapatkan seseorang wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan apa yang itu dikerjakan manusia di dunia ini, yaitu sholat itu kenapa? Untuk menghapus dosa-dosa kita. Dan Rajab ini bulan istighfar untuk kita. Dan Rajab ini bulan yang mendekatkan kita di Habibinal Mustafa Sayyidina Muhammad bin Abdillah Sya'ban. Terus apa? Ramadan. Kalau mati bulan Ramadan, husnul khotimah, luar biasa. Ya, karena syahrul mubarakah. Ya, Ramadan. Ini syahrullah. Rajab begitu. Jadi segala aturan itu yang digunakan di dunia ini, sedang dunia ini fana. Dikatakan mazra'atul akhirah. Dunia ini ladang kita untuk bercocok tanam, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang halal, menjauh dari apa-apa yang haram, meninggalkan apa-apa yang minal makruhat, yang makruh, meninggalkan apa-apa yang subuhat, yang nggak ngerti ini nggak jelas, apa segala macam. Bahkan apa-apa yang zahir di dunia ini mal'unatan wa ma fiha. Naam, seperti itu. Apa misal, jangan terlalu percaya sama orang. Di dunia, karena orang itu di dunia. Naam. Hujatul Islam Imam Ghazali katakan apa? Apa yang kita lihat. Setiap orang yang melihat, ya, itu haknya mata orang itu. Maka lihatlah orang-orang alim itu supaya menjadi alim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.